بسم الله الرحمن الرحيم Makna tauhid, secara bahasa tauhid itu berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya adalah ja'lu syai' wahidan, menjadikan sesuatu itu satu, mengesahkan. Tauhid artinya adalah mengesahkan. Tauhidullah berarti mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Ini maknanya secara bahasa. Adapun secara istilah, tauhid itu artinya adalah ifradullahi ta'ala bima yakhtassu bihi minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat. Mengesahkan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu dalam rububiyah, uluhiyah, dan al-asma' wa sifat. Inilah jemaah sekalian, definisi tauhid. Tauhid terbagi menjadi 3. Apa saja itu dan apa maknanya? Yang pertama, tauhidur rububiyah. Apa makna tauhidur rububiyah? Ifradullahi ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbir. Mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam penciptaan, penguasaan, dan pengaturan. Inilah arti tauhid rububiyah. Atau dengan kata lain, tauhid rububiyah itu maknanya mengimani Allah sebagai Rabb. Jadi kata rububiyah itu berasal dari kata Rabb, yang sering kita baca dalam Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb Al-Alamin. Al-Alamin itu artinya seluruh makhluk. Jadi mengimani tauhid rububiyah, mentauhidkan Allah dalam rububiyah, artinya mengimani Allah sebagai Rabb seluruh makhluk. Apa itu Rabb? Rabb itu adalah pencipta, penguasa, dan pengatur seluruh makhluk. Inilah arti tauhid rububiyah. Mengimani hanya Allah satu-satunya yang menciptakan kita, yang menguasai kita, serta mengatur seluruh makhluk. Kalau kita mau sederhanakan lagi, tauhid rububiyah itu maknanya mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Ifradullahi ta'ala bi'af'alihi. Artinya apa? Kita yakini Allah dalam perbuatan-perbuatannya esa. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada yang membantunya. Tidak ada yang bersaing dengannya. Itu arti tauhid rububiyah. Apa saja perbuatan Allah? Mencipta, menguasai, dan mengatur. Menciptakan kehidupan dan kematian, menguasainya dan mengaturnya. Menciptakan rezeki, menguasai dan mengaturnya. Menciptakan kemanfaatan atau kemudaratan, menguasainya dan mengaturnya. Demikian seterusnya jemaah sekalian. Allah adalah Rabb seluruh makhluk. Dan segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan Allah. Berada di bawah kekuasaan Allah dan diatur oleh Allah. Tidak ada satupun makhluk yang tidak diciptakan oleh Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa keluar dari bawah kekuasaan dan pengaturan Allah. Inilah yang dimaksud keimanan terhadap rububiyah Allah. Barang siapa yang meyakini ada pencipta selain Allah, atau penguasa dan pengatur alam ini selain Allah, maka dia tidak mentauhidkan Allah di dalam rububiyah. Baik. Kemudian yang kedua, tauhidul uluhiyah. Maknanya adalah ifradullahi ta'ala bil ibadah. Mengesahkan Allah di dalam ibadah. Yaitu kita yakini hanya Allah yang berhak disembah. Semua yang disembah selain Allah adalah batil. Lalu kita murnikan ibadah kita hanya untuk Allah semata-mata. Tidak sedikit pun kita berikan kepada selain Allah. Inilah yang dimaksud dengan tauhidul uluhiyah. Mentauhidkan Allah dalam ibadah kita. Dan inilah arti kalimat la ilaha illallah, la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Oleh karena itu, barang siapa yang mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah, berarti dia tidak mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Kemudian, apa arti tauhidul asma wa sifat? Itsbatu ma athbatahu Allah li nafsihi fi kitabih
Aw ala lisani Rasulih sallallahu alaihi wasallam minal asma'i was sifati min ghairi ta'tilin wala tahrifin wa min ghairi taqyifin wala tamtsilin. Tauhidul asma wa sifat itu definisinya adalah mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah, tanpa mengingkarinya dan tanpa menyelewengkan maknanya dan tanpa menggambarkan hakikatnya dan tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Ini definisi tauhidul asma wa sifat. Kita terangkan sedikit arti definisi ini. 5 poin untuk menerangkan definisi tauhidul asma wa sifat. Poin yang pertama, mengimani semua nama-nama dan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Apa saja nama Allah, apa saja sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, wajib kita imani. Dan ini juga bermakna, kita nggak boleh buat-buat sendiri nama dan sifat bagi Allah. Jangan kita karang sendiri nama untuk Allah sesuai dengan kemauan kita. Walaupun kita anggap bagus, tidak boleh. Atau kita sifatkan untuk Allah sifat-sifat yang Allah tidak tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka itu tidak boleh, itu namanya melampaui batas. Ini yang pertama. Yang kedua, tanpa melakukan ta'til. Ta'til itu artinya pengingkaran. Tidak mau mengimani salah satu dari nama atau sifat Allah, atau sebagian besarnya, atau seluruhnya. Itu namanya ta'til. Dan itu termasuk kekufuran. Yang ketiga, tanpa melakukan tahrif. Tahrif itu maknanya adalah penyelewengan. Dan bentuknya ada 2. Penyelewengan lafaz dan penyelewengan makna. Penyelewengan lafaz itu jarang terjadi. Ada sebagian golongan yang sesat, mereka merubah lafaz Al-Quran. Wa kallamallahu Musa taklima menjadi wa kallamallaha Musa taklima. Jadi Allahu mereka rubah jadi Allah. Cuman rubah satu tanda baca saja, itu merubah arti. Kalau maknanya yang pertama yang sebenarnya Allah berbicara kepada Musa, yang kedua Musa yang berbicara kepada Allah. Kenapa mereka rubah? Karena mereka tidak mengimani Allah memiliki sifat berbicara. Ini contoh penyelewengan lafaz. Walaupun ini jarang terjadi. Kalau terjadi langsung ketahuan. Yang kedua penyelewengan makna. Lafaznya mereka biarkan, tapi mereka tidak mengakui makna yang terkandung di dalamnya. Mereka mencari-cari penafsiran sendiri, mereka buat-buat sendiri penafsiran, yang Rasulullah SAW dan para sahabat tidak pernah menafsirkan demikian. Dan ini contoh-contohnya sangat banyak sekali. Ini yang paling banyak terjadi. Seperti Allah mengabarkan, Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah yang maha penyayang istiwa di atas arsy. Istiwa itu artinya berada di atas arsy. Allah tinggi di atas segala sesuatu. Ini makna yang disepakati ulama salaf. Disepakati oleh para sahabat, tabi'in, termasuk imam yang 4, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Imam Syafi'i berkata, wa anna Allah ala arsyihi fi sama'ihi. Bahwasanya Allah di atas arsy-Nya, di atas langitnya. Tapi mereka tidak mengimani Allah di atas arsy. Maka mereka tafsirkan maksud istawa di atas arsy itu adalah istaula. Allah berkuasa di atas arsy. Bukan artinya Allah di atas. Mereka buat makna tersendiri, tafsiran tersendiri, yang Nabi SAW dan para sahabat tidak pernah menafsirkan demikian. Maka itu adalah penyelewengan terhadap sifat Allah berada di atas segala sesuatu yang maha tinggi. Baik. Kemudian yang keempat, min ghairi takyifin, tanpa melakukan takyif. Takyif itu artinya apa? Menggambarkan sifat Allah.
atau menyebutkan bentuk sifat Allah. Seperti Allah mengabarkan kepada kita, yadullahi fawqa aydihim, bal yadahu mabsutatan. Ini adalah ayat-ayat yang menegaskan Allah memiliki tangan. Lalu kemudian ada orang yang mencoba menggambarkan tangan Allah itu bentuknya begini, tangan Allah itu bentuknya begitu. Maka ini adalah penyimpangan. Kenapa penyimpangan? Karena dia nggak punya dalil tentang itu. Allah tidak mengabarkan kepada kita bentuk tangan Allah itu seperti apa. Cukup bagi kita mengimani Allah memiliki tangan sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Tapi bagaimana bentuk tangan Allah? Kita tidak tahu. Karena Allah tidak memberitahukan kepada kita. Kemudian yang kelima, wala tamtsilin. Dan tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Dalam contoh tangan tadi, tidak boleh kemudian kita mengatakan tangan Allah seperti tangan fulan, atau tangan fulan menyerupai tangan Allah. Maka ini adalah termasuk penyimpangan dalam tauhid al-asma wa sifat. Menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Atau mengatakan Allah punya anak misalkan. Ini punya anak sifat makhluk. Maka ini adalah penyimpangan dalam tauhidul asma wa sifat. Dan Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Inilah jemaah sekalian sekilas tentang definisi tauhid dan pembagian tauhid. Kalau kita perhatikan dari penjelasan tadi tentang makna tauhid dan makna masing-masing dari pembagian tauhid, maka kita akan bisa berkesimpulan tidak mungkin seorang muslim mengingkari makna-makna tauhid ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin pula seorang muslim mengingkari pembagian tauhid. Kalau dia ngerti apa itu tauhid rububiyah, apa itu tauhidul uluhiyah, apa itu tauhidul asma wa sifat, nggak mungkin dia mengingkari. Tidak mungkin ada orang muslim yang mengingkari Allah pencipta, penguasa dan pengatur alam ini. Itu tauhid rububiyah. Tidak mungkin ada seorang muslim yang mengingkari hanya Allah yang berhak disembah. Itu arti la ilaha illallah. Itulah tauhid uluhiyah. Tidak mungkin seorang muslim mengingkari nama-nama dan sifat Allah atau menyamakan nama-nama dan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Jadi, mengapa ada orang yang mengingkari pembagian tauhid ini? Karena dia tidak ngerti makna dari 3 macam tauhid ini. Kalau dia mengerti, nggak mungkin dia ingkari. Lalu jemaah sekalian, mengapa ulama membagi tauhid menjadi 3? Karena itu berdasarkan istiqra'un nusus. Istiqra'un nusus itu maknanya penelitian secara menyeluruh terhadap seluruh dalil yang berbicara tentang tauhid. Maka hasilnya tauhid itu terbagi 3. Silahkan datangkan semua dalil yang berbicara tentang tauhid, baik dari Al-Quran maupun hadis, pasti tidak akan keluar dari 3 macam tauhid ini. Nggak akan keluar. Seluruh ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang berbicara tentang Allah, maka kita akan dapati kembali kepada 3 permasalahan ini. Apakah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, maupun tauhidul asma wa sifat. Tapi ada satu ayat mencakup 3 macam tauhid sekaligus. Surat Maryam ayat ke-65. Ini salah satu di antara ayat yang di dalamnya terkandung 3 macam tauhid sekaligus. Allah Azza wa Jalla berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyah. Allah Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Maka beribadahlah hanya kepadanya dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu tahu ada yang serupa dengan Allah? Jemaah sekalian, mari kita perhatikan ayat yang mulia ini. Bagian pertama Allah mengatakan Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah adalah Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya.
Ini adalah tauhidur rububiyah. Allah Rabb, satu-satunya Rabb langit dan bumi dan seluruh makhluk yang ada padanya. Fa'budhu wastabir li'ibadatihi, maka beribadahlah hanya kepadanya dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Ini adalah tauhidul uluhiyah. Perintah beribadah hanya kepada Allah. Kemudian, hal ta'lamu lahu samiyah, apakah kamu tahu ada yang serupa dengan Allah? Ini bukan pertanyaan untuk minta jawaban. Ini adalah pertanyaan untuk memberi pengingkaran. Artinya, tidak ada yang serupa dengan Allah. Inilah hakikat tauhidul asma wa sifat. Mengimani nama-nama dan sifat Allah dan tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu yang dimaksud dengan tauhidul asma wa sifat.